Udah. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Bunia Kusumawardani, MC Psikolog, akan membahas hasil diskusi kami mengenai kelompok rujukan dan media sosial. Di sini kami beranggotakan saya, Maimeliani Nasution dengan NIM 190810005, kemudian ada Farmeila Sarah dengan NIM 190810088, kemudian ada Azahra Nurhoirunisa dengan NIM 190810231, dan yang terakhir adalah Dian Hayati Utari dengan NIM 180811494. Sebelum kita membahas materinya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari materi ini, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan, bahkan membutuhkan orang lain untuk dijadikan dasar pertimbangan atau referensi yang akan membentuk sifat umum dan khusus, atau dapat dikatakan pula sebagai pedoman khusus bagi perilaku, dan termasuk di dalamnya adalah keputusan pemberian. Di sini biasanya manusia akan membentuk kelompok sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok sendiri dapat diartikan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi untuk mencapai sasaran perorangan ataupun bersama. Nah, di dalam kelompok ini mereka biasanya memiliki bagian-bagian tertentu yang sesuai dengan tujuan kelompok. Selain itu, kelompok juga dapat mempengaruhi tindakan membeli karena perilaku individu dalam kelompok mampu mempengaruhi perilaku individu lainnya. Inilah yang biasanya disebut dalam kelompok rujukan. Selain kelompok rujukan tadi, ada media sosial yang juga dapat mempengaruhi keputusan membeli. Media sosial sendiri dapat dikatakan sebagai tempat untuk konsumen mengungkapkan apa yang dirasakan setelah mencoba produk dengan melakukan review. Media sosial ini telah menjadi pilihan untuk menjelajahi dunia dan dapat mempengaruhi perilaku konsumen, di mana di dalam media sosial ini, informasi yang berasal dari seluruh dunia dapat diterima tanpa batasan waktu dan tanpa batasan tempat. Informasi tadi dapat diperoleh melalui berbagai perangkat elektronik seperti komputer ataupun ponsel. Nah, inilah yang memberikan kesempatan kepada pelanggan atau calon pelanggan untuk berinteraksi secara dua arah dengan efektif. Nah, kedua hal tadi memiliki kaitan terhadap keputusan membeli pelanggan. Baik kelompok rujukan maupun media sosial mampu memengaruhi perilaku individu. Nah, setelah berdasarkan latar belakang tadi, di sini kami menyusun rumusan masalah yang akan dijawab dalam materi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelompok rujukan, bagaimana pembagian kelompok yang termasuk dalam konsumen, bagaimana hubungannya kelompok dengan konsumen, apa yang dimaksud dengan media sosial, dan bagaimana pengaruh kelompok rujukan dan sosial media dalam keputusan membeli. Nah, rumusan masalah tersebut juga menjadi tujuan kami untuk mengetahui definisi kelompok rujukan, untuk mengetahui pembagian kelompok yang termasuk ke dalam konsumen, untuk mengetahui hubungan kelompok rujukan dengan konsumen, untuk mengetahui definisi media sosial, dan untuk mengetahui pengaruh kelompok rujukan dan sosial media dalam keputusan membeli. Lalu sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu definisi kelompok rujukan, di mana secara umum kelompok didefinisikan sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok rujukan melibatkan satu atau lebih orang yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan atau titik referensi dalam membentuk tanggapan efektif dan kognisi serta menyatakan perilaku seseorang. Ada 3 kelompok yang termasuk dalam kelompok rujukan ini. Yang pertama itu kelompok utama atau kelompok sekunder, contohnya itu teman, kolega dekat, atau keluarga. Lalu ada kelompok formal ataupun informal, dan ada kelompok implisit dan kelompok komunitas. Ini biasanya dijadikan dasar dalam memutuskan tindakan pembelian. Nah, lalu di sini ada beberapa pembagian kelompok konsumen. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu kelompok persahabatan atau friendship group, di mana konsumen biasanya membutuhkan teman dan sahabat sesama untuk
memenuhi beberapa kebutuhan konsumen mengenai kebersamaan, rasa aman, ataupun mendiskusikan masalah ketika konsumen enggan membicarakannya dengan orang lain. Biasanya sahabat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku para konsumen setelah keluarga, di mana pendapat atau selera para sahabat di dalam kelompok ini seringkali mempengaruhi keputusan konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli dan memilih produk atau merek. Semakin erat persahabatan yang terjalin, maka akan semakin percayalah individu dengan orang tersebut sehingga dapat mempengaruhi tindakan membeli. Lalu ada kelompok belanja, di mana kelompok belanja ini merupakan kelompok persahabatan, bisa juga kelompok keluarga, atau juga bisa orang lain yang kebetulan bertemu di toko untuk membeli produk yang sama. Misalnya, konsumen secara tidak sengaja bertanya kepada konsumen yang baru dikenalnya mengenai sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian mereka akan saling berdiskusi sehingga didapatkan informasi baru mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam membeli. Dan biasanya, informasi yang didapatkan dapat mengurangi risiko kesalahan dalam membeli suatu produk. Lalu ada kelompok kerja konsumen, di mana biasanya konsumen yang telah bekerja akan berinteraksi dengan teman-teman kerjanya, baik dalam tim kecil ataupun dalam tim yang lebih besar lagi. Interaksi ini biasanya terjadi sering dan intensif yang memungkinkan teman-teman dalam sekelompok kerjanya dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan pengambilan keputusan membeli. Biasanya konsumen ini berdiskusi mengenai produk atau jasa dan merek yang biasanya ditawarkan. Lalu ada kelompok masyarakat menengah atau virtual group or community, di mana perkembangan teknologi dan internet ini berhasil melahirkan kelompok baru yang disebut kelompok masyarakat maya. Dan kelompok ini tidak dibatasi oleh batas kota, provinsi, negara, dan juga waktu. Nah, melalui internet atau email atau sosial media lainnya, seorang dapat memiliki akses yang luas untuk mencari masyarakat internet yang memiliki kebutuhan ataupun selera produk atau jasa yang sama dengan mereka. Konsumen yang telah menjadi kelompok masyarakat maya biasanya akan lebih sering mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan membeli dan memilih produk atau jasa. Masyarakat internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengambilan keputusan konsumen. Lalu selanjutnya, ada hubungan kelompok rujukan dengan konsumen, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi mengenai beberapa kelompok rujukan, di sini kelompok rujukan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku konsumen. Maka biasanya para pemasar produk ataupun jasa berupaya memanfaatkan kelompok rujukan ini. Dan kelompok rujukan yang seringkali dipakai oleh pemasar adalah beberapa ini. Yang pertama itu selebritis. Di sini terlihat ya, ada Tokopedia dengan BTS. Di mana biasanya di masyarakat Indonesia sendiri khususnya, selebritis seperti penyanyi, pemain musik, pelawak, dan politikus itu adalah orang-orang yang memiliki popularitas yang tinggi dan biasanya memiliki pengaruh yang kuat, sehingga para pemasar biasanya berupaya memanfaatkannya untuk kepentingan promosi. Nah, dalam mempromosikannya, produk atau jasa pemasar biasanya menggunakan selebriti sebagai bintang iklan. Lalu untuk artis, yang mana dipandang sebagai cara yang memiliki pengaruh cukup kuat untuk memperkenalkan produk atau jasa. Nah, biasanya itu pemasar juga memilih artis yang sedang populer dan sedang dikagumi oleh masyarakat. Nah, artis ini memiliki banyak peran, misalnya mempromosikan produk atau jasa, memberikan kesaksian mengenai produk dan jasa, memberikan penguatan atau dorongan untuk membeli, berperan sebagai aktor dalam iklan, dan berperan sebagai juru bicara perusahaan. Biasa dikenal dengan sebagai brand ambassador. Lalu di sini ada pakar atau expert atau ahli, di mana pemasar sering menggunakan tokoh pakar tertentu atau tokoh ahli tertentu yang mempunyai relevansi dengan produk yang diiklankan untuk mempromosikan produknya. Misal, ahli gigi untuk memasarkan produk pasta gigi, atau ahli kulit untuk memasarkan produk kosmetik. Lalu ada orang biasa. Nah, biasanya produk yang memilih orang biasa ini adalah seperti deterjen, susu anak, bumbu masak, di mana
mereka mengadakan lomba tentang pengalamannya menggunakan produk dan hasil yang diperoleh dari produk tersebut. Nah, hasil lomba ini diiklankan sebagai kesaksian konsumen atas kehebasan produk maupun manfaat produk yang akan membantu konsumen untuk memuaskan kebutuhannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, definisi media sosial. Kotler dan Keller 2016 mengungkapkan bahwa media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, dan video informasi, baik dengan orang lain maupun perusahaan. Karakteristik umumnya yang dimiliki setiap media sosial yaitu keadaan keterbukaan dialog antar para pengguna, contohnya Facebook dan Instagram. Van Dijk dalam Nasrullah 2015 menyebutkan bahwa media sosial adalah media yang menitik beratkan pada keberadaan pengguna yang mendukungnya dalam aktivitas dan kolaborasinya. Oleh karena itu, media sosial dapat dikatakan sebagai media online, fasilitator yang mempererat hubungan, data, dan ikatan sosial antar pengguna. Sedangkan menurut May dan Young dalam Nasrul 2015, media sosial diartikan sebagai konvergensi antara komunikasi tatap muka dalam arti berbagai antara individu, sharing one-on-one, dan media publik untuk berbagi dengan semua orang tanpa kekhasan individu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sarah itu belum di-unmute. Maaf. Selanjutnya, pengaruh kelompok rujukan dan sosial media dalam keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah bentuk pemilihan dan minat untuk membeli merek yang paling disukai, diantaranya sejumlah merek yang berbeda. Penelitian Putri 2016 menemukan bahwa variabel media sosial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada konsumen. Hal itu sejalan dengan penelitian dari Bate 2019 yang menyebutkan bahwa media sosial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Sedangkan dalam penelitian Eddy dan Burtojoyo 2017, pengaruh langsung dari media sosial terdapat keputusan pembelian lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Hal ini berhubungan dengan kelompok rujukan yang berada di media sosial. Dapat disimpulkan kelompok rujukan dan media sosial memiliki pengaruh yang begitu bagus pada pengambilan keputusan pembelian. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa baik kelompok rujukan maupun media sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen, khususnya untuk memutuskan membeli produk atau jasa dan memilih merek produk atau jasa. Jadi keduanya ini mendukung adanya tindakan membeli sesuatu. Sehingga biasanya kedua hal ini menjadi fokus para pemasar untuk mengenalkan produk atau jasa, untuk memperkenalkan kualitas, memperkenalkan manfaat, sehingga masyarakat memiliki minat beli dan minat mencoba produk atau jasa tersebut.
Di sini kami memiliki beberapa daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi dalam berdiskusi mengenai kelompok rujukan dan media sosial ini. Kami mengambil dari beberapa jurnal, artikel yang membahas mengenai hal serupa. Kurang lebih seperti itu. Kami rasa presentasi kami cukup pada hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi hari ini. Kami mohon pamit. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya materi dan penjelasan. Terima kasih.